Halo Sobat Mobil Gede, jumpa lagi. Kali ini kita akan sedikit santai nih. Kita bahas soal knowledge odol. Nah, tentunya ini menjadi isu menarik. Belakangan ini banyak truk-truk yang kelebihan muatan, kelebihan dimensinya, kepanjangan gitu ya. Itu dipotong-potong, di razia dipotong langsung di tempat. Odol ini banyak ruginya Sobat Mobil Gede. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu definisi dari odol. Odol itu adalah over dimension overload. Kalau kita lihat data dari BPL JSKB, Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, odol merupakan singkatan dari over dimension overload tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini diterjemahkan sebagai kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih. Nah, artinya ini tidak sesuai dengan spesifikasi dan regulasi yang beredar di Indonesia dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Nah, kasusnya sering terjadi di truk terutama. Banyak armada truk baik itu logistik maupun bermuatan material pasir, batu yang obesitas. Artinya dia kegendutan gitu. Nah, persoalan odol ini merupakan perkara serius Sobat Mobil Gede karena lantaran sering menyebabkan kecelakaan di jalan raya ya, sehingga menyangkut keselamatan pengguna jalan lainnya. Nah, sudah cukup banyak tentunya kecelakaan fatal yang melibatkan truk-truk bermuatan berlebih tadi. Wah, pastinya bikin runyam. Nah, oleh karenanya Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat serius merazia truk-truk odol. Potong langsung di tempat, amputasi. Kalau kita baca lagi menurut berita yang beredar di Otomotif.net maupun di gridauto.com maupun di tabloid otomotif, kita sering sekali mengulas soal odol. Menurut Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat, mengatakan secara umum ada 4 tahap strategi yang digunakan dalam menuntaskan persoalan odol. Keempat strategi tersebut adalah diawali dengan cara preventif, jadi kita petugas di lapangan itu memberikan penyuluhan gitu ya, preventif. Kemudian penegakan hukum, potong langsung di tempat kalau memang bandel. Kemudian membangun terminal-terminal barang yang terintegrasi dan pengusaha truk ini bisa tersosialisasi bahwa ini nggak boleh, ini odol, dan ini yang harus dilakukan. Seperti itu. Dan terakhir adalah yang keempat, diberikan insentif nih, ada insentifnya teman-teman mobil gede bagi angkutan barang yang sudah sesuai dengan spesifikasi. Jadi nanti ada insentifnya, bisa pengurangan biaya kir dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Di sini saya akan lampirkan beberapa contoh ya. Nah, ukuran dan dimensi kendaraan barang yang secara kasat mata berpotensi dilakukan penegakan hukum itu ada di pasal 277 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 1 tahun atau penjara atau denda 24 juta rupiah. Jadi secara kasat mata petugas di lapangan ini bisa langsung menjudge, wah ini truk kelebihan odol. Jadi tidak hanya berlaku berdasarkan hitungan-hitungan fisik melalui alat ukur, tapi petugas juga bisa langsung mengidentifikasi bahwa truk ini odol. Yakni dilihat bahwa misalnya sumbu rodanya 2, tapi dia panjangnya kok melebihi gitu loh. Nah, itu bisa langsung dieksekusi bahwa truk tersebut odol. Lanjut. Nah, ini ada contoh kasus pelanggaran tinggi bak. Kalau dilihat di sini kondisi existing tinggi bak bagian dalam itu 1900 mm atau 1,9 meter. Seharusnya tinggi bak bagian dalam dengan konfigurasi sumbu 122 adalah 1 meter atau 1000 mm. Ya, 1 meter lah ya. Itu yang benar, tapi ini dipaksakan menjadi 1,9 meter. Nah, ini menyalahi pelanggaran tinggi bak bagian dalam. Lanjut. Nah, ini ada contoh kasus lagi. Kondisi existing tinggi bak bagian dalam ini dibuat 1,2 meter atau 1200 mm. Seharusnya tinggi bak bagian dalam dengan konfigurasi sumbu roda 1.2 itu adalah 700 mm atau 70 cm. Nah, itu yang benar, tapi ini dibuat sampai 1,2 meter. Nah, ini menyalahi pelanggaran tinggi bak. Nah, ini pasti dipotong nih kalau ketahuan. Lanjut. Masih dalam tinggi bak lagi ini, tapi truknya beda nih. Mungkin ini sumbunya lebih panjang. Nah, kondisi existingnya ini bagian belakang bisa dilihat. Ini yang tanda coreng ini salah.
Secara lebarnya pun ini menyalahi aturan nih sobat mobil gede. Jadi lebar total kendaraannya ini 2570 mm atau 2,57 meter. 2,57 meter seharusnya dia lebarnya itu 2500 mm atau 2,5 meter, tapi dipaksakan menjadi 2,57 meter. Nah, jadi dipotong nih pasti nih. Lanjut. Nah, untuk kendaraan angkutan curah atau mobil tangki ya, biasa kita lihat itu mobil-mobil Pertamina yang mengangkut bahan bakar. Ini juga ada aturannya sobat mobil gede, tidak sembarang main asal banyak gitu ya. Untuk kategori tertentu yang jenis medium itu dibolehkan dengan muatan 16 kiloliter. Tapi belakangan banyak pengusaha-pengusaha angkutan curah itu menambah dimensinya menjadi 30 kiloliter. Yang seharusnya 16 kiloliter tapi dijejalkan sampai 30 kiloliter. Itu menyalahi juga. Lanjut. Pelanggaran peti kemas ini juga penting sobat mobil gede, karena kita lihat beberapa peti kemas khususnya di wilayah-wilayah pelabuhan seperti itu atau pergudangan logistik seperti itu banyak penyalahgunaan kereta tempelan. Mereka pakai flat deck yang digunakan sebagai pengangkut kontainer. Jadi buat dudukannya itu teman-teman mobil gede itu pakai flat deck. Seharusnya menggunakan kereta tempelan atau sasis trailer, atau dikenal juga dengan skeleton. Teman-teman logistik paham pasti skeleton, bukan menggunakan flat deck sebagai pengangkut kontainer atau peti kemas. Nah, apa itu sasis trailer? Kita lihat. Nah, ini yang dimaksud dengan sasis trailer. Jadi mengangkut peti kemas, dudukannya itu bawahnya adalah sasis trailer, bukan flat deck yang ditumpangi di roda-roda gitu, sumbu roda. Tapi dia memang sudah bawaan dari pabrikan, ada sasis trailernya untuk menggendong peti kemas. Bukan menggunakan peti kemas yang flat deck tadi, jadi ditempel ke traktor head sebagai penarik dengan konfigurasi sumbu 1, 2. Tidak seperti ini salah sobat mobil gede. Oke, ini salah, nah ini yang benar, menggunakan sasis trailer. Mengapa? Karena aspek safety. Di sasis trailer ini sudah dilengkapi dengan tentunya perangkat keamanan seperti hidrolik segala macam dan piranti pengereman yang terhubung langsung dengan traktor headnya. Sedangkan flat deck ini tidak. Jadi dia individual. Yang depan ngerem, yang belakang belum tentu ngerem. Nah, ini berbahaya sobat mobil gede. Jadi kayak semacam nanti ada tumbukan ketika mengerem mendadak, yang belakang itu akan mendorong sobat mobil gede. Dia tidak punya perangkat rem sendiri. Beda dengan sasis trailer. Trailernya juga punya hidrolik rem, sehingga jika terjadi pengereman sama-sama ngerem, mengurangi laju. Lanjut. Nah, ini juga nih untuk car carrier atau truk gendong yang juga kita sudah ulas di video mobil gede. Ini ada caranya sobat mobil gede, tidak sembarang menggendong 6 mobil sekaligus gabruk gitu dalam satu muatan, tapi ada ketentuan khusus. Salah satunya adalah mobil yang digendong tidak boleh melebihi atas kabin kaca depan. Jadi nggak boleh offset, ibaratnya kayak main bola gitu. Nggak boleh offset sampai kaca depan. Seperti itu. Ini bisa dilihat, ini salah. Aspek safety ketika terjadi manuver ataupun rem mendadak, ini mobilnya bisa tumpah, gabruk ke depan gitu. Wah, itu berbahaya, makanya ini dilarang. Nah, yang benar seperti apa? Nah, ini yang benar. Dimensi car carrier yang sesuai dengan ketentuan adalah seperti ini. Jadi, di ujung depan ini, mobilnya itu nggak boleh sampai lewat kaca depan. Selama tidak melewati kaca depan, nah itu boleh. Nah, jadi seperti ini contoh yang benar. Bisa dilihat, oke, clear, jelas. Lanjut. Nah, kebanyakan pengusaha-pengusaha teman-teman ini, pengusaha logistik ya, saya juga mohon izin, bukan kita melarang untuk memodifikasi, tapi setidaknya perubahan modifikasi kan juga ada izinnya atau sertifikasinya ya. Sertifikasi rancang bangun, sertifikasi uji tipe, dan lain-lain sebagainya. Nah, kebanyakan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi justru pada saat memodifikasinya. Jadi modifikasi traktor head seperti ini, 1-2 sumbunya menjadi kendaraan sumbu 1-2-2. Nah, sedangkan yang di pabrikan itu membuatnya 1-2, tapi dimodifikasi, di custom gitu ya. Jadi sumbu 1-2-2 ini. Nah, ini tidak boleh dan pastinya ini membahayakan. Nanti ketika mobil ini beredar di jalanan, kemudian kapasitas muatannya berlebih atau odol, nah ini yang menjadi
membahayakan seperti itu. Jadi seperti gambar di sini, jadi tadi merubah sumbu roda dari 12 menjadi 122. Memang menjadi tambah panjang, tapi panjangnya itu jadi keterlaluan gitu, panjang banget gitu loh. Sedangkan pabrikan sendiri tidak membuatnya seperti itu, ada alasan khusus dan alasan safety tentunya. Nah, demikian sobat mobil gede, contoh-contoh kasus odol, over dimension overload yang kita juga harus sama-sama memahami bahwa odol itu tidak lagi zamannya di saat seperti ini, karena spek safety dan juga infrastruktur makin panjang gitu ya, jalan tol makin panjang, dan tentunya butuh kesadaran dan pemahaman bersama bahwa pengguna jalan bukan hanya kita para pengusaha truk logistik, tapi juga milik bersama. Nah, marilah kita menjaga bersama bahwasanya over dimension overload adalah sesuatu yang haram dilakukan. Kita sama-sama mematuhi regulasi terkait dengan over dimension overload, patuhi aturan, dan tetap selamat sampai tujuan. Demikian sobat mobil gede, ulasan kita selanjutnya kita akan bahas lagi soal odol, karena ini akan kita buat continue. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat, tetap sehat. Salam mobil gede, makin gede makin asik, mantap.